Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. 8 kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki manusia di muka bumi. Sosok Nabi Muhammad SAW layak diagungkan karena memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Walaupun beliau manusia, namun Nabi Muhammad SAW bukanlah seperti manusia biasa. Allah Ta'ala juga mengkaruniai beliau dengan akhlak terpuji dan sifat-sifat yang mulia. Keistimewaan ini menjadi tanda bahwa beliau adalah orang terpilih. Karena itu, ulama sering menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Basyarun Lakal Basyar, manusia yang bukan seperti manusia. Allah memberikannya mukjizat dan tanda kebesarannya untuk sebagai bukti kenabian Muhammad SAW. Sejak beliau lahir tanpa aib dan sudah dikhitan sampai bisa berkomunikasi dengan malaikat. Manusia tidak dituntut untuk bisa seperti beliau, tetapi diperintahkan untuk meneladani akhlak dan mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Inilah bentuk keadilan Allah Ta'ala. Dalam buku Manusia yang Tidak Seperti Manusia, Ustadz Ahmad Zarkazi LC, pengajar Rumah Fikih Indonesia, mengemukakan 7 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. 1. Keringat Nabi Muhammad jadi minyak wangi. Dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini direkam oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah kami dan beliau khairullah tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi SAW ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu, wangi Rasulullah. Aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. 2. Ludah Nabi Muhammad jadi obat. Direkam oleh banyak pirawi hadis, sahabat Thaik bin Ali mengaku pernah digigit oleh kalajengking di kakinya. Lalu Nabi Muhammad SAW meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Thaik bin Ali mengatakan, "Aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi SAW. Lalu beliau meludahi kaki dan mengusapnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. 3. Tidak memiliki bayangan. Al-Syayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama kenamaan Makkah Al-Mukarramah, dalam kitabnya Mufahim Yajib Antusyahah menyebutkan beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Diantaranya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki bayangan, karena memang beliau SAW adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan, dan tidak juga ketika ada sinar matahari. Tidak adanya bayangan Nabi disebabkan bahwa beliau adalah cahaya, bukan karangan semata. Ini didukung oleh doa Nabi SAW yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya.
Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa di sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Atau riwayat lain, jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. 4. Tidurnya hanya tidur mata. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau SAW menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh beliau sendiri bahwa para nabi Allah tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi Allah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Kasyais Al-Kubro, Imam As-Suyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi SAW yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakrij oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musnafnya, dan dari Ibnu Syad dari Yazid bin Al-Asham. Beliau berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah menguap sama sekali. 6. Bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim, selepas sholat berjamaah, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau sepanjang sholat. "Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. 7. Melihat dan mendengar ringkihan langit. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit." Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Tidak pernah ihtilam, mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Orang kebanyakan Indonesia menyebut ihtilam dengan sebutan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berihtilam. Hadis riwayat At-Tabrani. Inilah sebagian kecil dari kekhususan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bukti kenabian dan juga mukjizat dari Allah Ta'ala. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia sebagaimana umatnya. Akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta orang yang mengikuti beliau. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.